kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kemudahan dan diberi kesehatan. Pada pembelajaran hari ini, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada pembelajaran 4. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Anak-anak, kira-kira kalau lingkungan sekitar kita kotor, apa yang harus kalian lakukan? Halo anak-anak. Dengan cara seperti apa? Iya, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu cara menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dengan cara mulai dari membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kerja bakti di lingkungan. Lalu bisa menyapu halaman rumah. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Dengan caranya, dengan menjaga kebersihan, selain itu kita juga bisa dalam membersihkan lingkungan. Salah satunya bergotong royong dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, contohnya untuk bergotong royong itu seperti kerja bakti. Nah, nanti selain itu kalian juga nanti akan belajar tentang wawancara. Di dalam wawancara tersebut berisi materi-materi tentang menjaga lingkungan. Nah, tujuan kita hari ini belajar untuk dapat mengetahui pengertian hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan serta membuat wawancara. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya. Ibu coba kalian lihat videonya. Dengar ya videonya. Nama Ibu Kurota Ayun Sania. Yuk, mari belajar bersama Ibu Sania. Di video kali ini akan membahas tentang kewajiban menjaga lingkungan. Jadi, kita sebagai warga masyarakat yang baik memiliki kewajiban untuk selalu menjaga lingkungan. Namun, sebelum kita bahas mengenai apa saja itu menjaga lingkungan, yuk kita bahas terlebih dahulu apa itu kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Nah, lalu apa saja ya kewajiban menjaga lingkungan? Yuk simak terus videonya. Kewajiban menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah organik dan anorganik.
Setelah itu, rutin melakukan kerja bakti. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara reboisasi atau melakukan tebang pilih. Ketiga, Nah, kalian bisa mengamati video yang ini ya terlebih dahulu ya. atau menggunakan kendaraan umum sebagai pengganti kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara yang lebih banyak dari kendaraan. Yang keempat, menerapkan perilaku hemat energi dengan mengurangi pemakaian alat-alat elektronik dan juga kendaraan seperti AC, mesin cuci, lampu, sepeda motor, dan mobil. 5. Tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam. Jika kita melakukan eksploitasi sumber daya alam, maka lama-kelamaan sumber daya alam tersebut akan habis. Oleh sebab itu, kita memiliki kewajiban untuk selalu menjaga dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang keenam, menjaga sungai agar tidak tercemar dengan tidak membuang limbah pabrik atau limbah rumah tangga ke sungai. Nah, adik-adik, itulah beberapa kewajiban menjaga lingkungan. Lalu, jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan ada dampaknya. Nah, tentu saja akan berdampak buruk bagi kita. Dampaknya antara lain. Yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Kedua, terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ketiga, akan punahnya hewan dan tumbuhan akibat yang rusak. Yang keempat, habisnya sumber daya alam. Nah, adik-adik, itulah alasan mengapa kita harus menjaga lingkungan. Jadi, kita harus mampu mencintai dan menjaga lingkungan agar lingkungan mau melindungi kita. Tetap semangat ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian mengamati video, coba kalian perhatikan penjelasan ibu selanjutnya ya. Apakah sudah tampil PPT-nya? Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, gambar apa? Gambar apakah itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar hutan yang sedang hutan gundul. Nah, ada yang tahu penyebab terjadinya hutan gundul itu seperti apa?
Misalnya, penebangan hutan secara liar. Kemudian, lalu dampak terhadap hutan gundul terhadap lingkungannya seperti apa? Ada yang tahu? Misalnya, lingkungan akan menjadi rusak. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah apa dampak bagi masyarakatnya? Untuk dampak bagi masyarakatnya adalah masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, kemudian bagaimana saranmu agar supaya tidak terjadinya hutan gundul? Sebaiknya hutan tidak boleh. Hutan sembarangan. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita amati gambar yang kedua. Gambar apakah itu? Banjir. Iya, pinter sekali. Apa penyebab terjadinya banjir? Iya, membuang sampah sembarangan itu karena penyebabnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, lalu dampak terhadap lingkungannya seperti apa? Bisa menjadi banjir merusak sarana dan prasarana umum. Lalu untuk dampak bagi masyarakatnya juga bisa menderita kehilangan harta atau benda dan nyawa. Bagaimana saranmu agar supaya tidak terjadi banjir? Iya. Jadi, untuk agar kita tidak membuang sampah sembarangan di sungai, jika kita melihat orang yang sedang membuang sampah di sungai, maka kita harus mengingatkan seperti ini ya. Hai, jangan membuang sampah di sungai. Nanti akan terjadi banjir loh. Siapa yang rugi? Kita sendiri kan? Nah, seperti itu. Kalian juga bisa mengingatkannya dengan contoh seperti itu. Dengar ya, Ibu yang jelaskan tadi. Untuk gambar yang selanjutnya, gambar apakah ini? Betul sekali. Itu adalah gambar tanah longsor. Apa penyebab terjadinya tanah longsor? Karena hutan gundul dan penebangan pasir secara ilegal. Contohnya, lalu untuk dampak bagi lingkungannya seperti lingkungan akan menjadi rusak. Dan untuk dampak bagi masyarakatnya, banyak rumah-rumah yang tertimbun dan korban jiwa. Dan jangan lupa, bagaimana saranmu agar supaya tidak akan terjadinya tanah longsor? Itu seperti apa? Misalnya, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di tepi sungai atau di tepi perbukitan. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian bisa menyimpulkan apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Misalnya, kewajiban
kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga masyarakat. Nah, selain itu, kalian juga bisa menuliskan fakta-fakta terjadinya mulai dari banjir atau tanah longsor dan hutan yang gundul, mulai dari hal yang belum baik sampai hal yang sudah baik. Contohnya seperti yang Ibu jelaskan, Ibu tayangkan ini. Hal yang sudah baik membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan hal yang belum baik, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Nah, seperti itu. Apa yang kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Misalnya, warga sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, warga juga melakukan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan, lalu membuat bak penampungan sampah, serta menanam pohon di sekitar rumah dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu, apa dampak dari tindakan yang tidak dilakukan? Misalnya, dampak dari warga yang tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar menjadi bersih dan sehat. Dan jangan lupa, bagaimana saranmu supaya lingkungan kita tetap bersih? Dengan cara sebaiknya bagi warga-warga yang masih belum peduli terhadap lingkungan, segera mengubah sikapnya menjadi terhadap lingkungan. Nah, sekarang coba dibuka buku paket kalian halaman 115. Di situ ada beberapa pertanyaan yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian nanti jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut kamu tulis menggunakan kertas A4 atau folio bergaris. Kertas A4 atau folio bergaris. Yang 115 itu apa, Bu? Itu materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Misalnya dalam mengamati gambar. Lalu kemudian mintalah ayah atau bundamu untuk mengirimkan hasil foto kerjamu ya. Setelah kalian menjawab pertanyaan, bahwasanya kehidupan manusia tidak terlepas dari berinteraksi satu sama lain. Salah satu bentuk interaksi dapat diterapkan melalui kegiatan wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah informasi. Apakah kalian tahu bagaimana cara wawancara dengan baik? Nah, mari kita melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsungnya antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mendapatkan sebuah informasi di mana sang pewawancara tersebut memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang akan diwawancarai. Wawancara ini memiliki beberapa hal yang terpenting. Misalnya, yang pertama, pewawancara yaitu orang yang bertanya dalam mencari informasi atau mewawancarai. Yang kedua,
narasumber. Narasumber yaitu orang yang menjadi sumber atau informasi yang diwawancarai. Yang ketiga, sebelum melakukan wawancara, kamu bisa membuat topik yang dibicarakan dalam wawancara. Setelah kalian mendapatkan topik wawancara, lalu menyusun sebuah daftar pertanyaan seperti yang diajukan untuk narasumber. Setelah kalian membuat hasil daftar pertanyaan, kemudian melakukan wawancara, jangan lupa membuat laporan hasil wawancara. Nah, sekarang kamu akan berlatih bagaimana cara membuat daftar pertanyaan dan dalam keterampilan sikap yang baik dalam melakukan wawancara. Nah, di sini ada beberapa hal bagaimana sikap yang baik dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, buatlah janji terlebih dahulu dengan pewawancaranya. Setelah itu, tunjukkan kesan yang baik untuk misalnya datang tepat waktu. Nah, jangan lupa berpakaian yang sopan. Kemudian, dalam membuat pertanyaan wawancara, pastikan harus memenuhi adik simba. Apa itu? Adik simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, dalam berwawancara, kita juga ketika sedang melakukan wawancara harus terlebih dahulu memperkenalkan diri kita dulu ya. Lalu sampaikan tujuan wawancara kita. Misalnya, tujuan kita akan melakukan wawancara tentang kewajiban menjaga lingkungan. Nah, lalu kalian bisa memulai wawancara. Kemudian, untuk tahap yang terakhir yaitu setelah melakukan wawancara, jangan lupa ucapkan terima kasih dan sampaikan mohon maaf. Nah, sekarang mari kita belajar membuat daftar pertanyaan wawancara dan menyusun wawancara. Mulai dari adik simba tadi ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks wawancara. Kalian nanti bisa membuat seperti contoh yang Ibu berikan ini ya. Dari sini sudah paham? Halo, anak-anak? Oke, pinter. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, kemudian kalian akan membuat sebuah laporan hasil wawancara. Nah, di sini Ibu Sania sudah mencontohkan bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara. Nah, nanti kalian bisa melihat di sini ya, mulai dari latar belakang, misalnya perkenalkan nama saya Atsya, misalnya saya dari SD Muhammadiyah 4 Batu ingin mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang kewajiban menjaga lingkungan. Nah, jangan lupa sampaikan maksud dan tujuan kalian dalam melakukan wawancara.
Lalu topik wawancaranya juga jangan lupa ya. Untuk tempat, kalian bisa tulis tanggal sekarang. Nah, setelah kalian dari sini sudah paham semua ya, anak-anak? Nah, untuk selanjutnya, mari kita melanjutkan pembelajaran melalui grup ya, anak-anak. Nah, jadi anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan mengerjakan tugas melalui grup ya anak-anak. Jika tidak ada pertanyaan, maka silakan anak-anak bisa pindah melalui grup WA ya. Karena kegiatan selanjutnya Ibu akan membagikan link tugas pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.